pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita panjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dalam acara penyuluhan tentang pengendalian hama pada tanaman hidroponik. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa di desa ini dan para petani sekalian yang berada di dalam acara ini. Sebelum saya memulai pidato saya, perkenalkan saya Jonathan Pertin Shanturi. Saya mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Medan semester 2. Sebelum saya memulai penyuluhan saya akan memberi sedikit pantun untuk para bapak dan ibu-ibu petani sekalian. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang para petani sekalian, semoga acara ini membawa manfaat. Baik, saya akan memulai penyuluhan saya tentang pengendalian hama pada tanaman hidroponik. Semoga Bapak dan Ibu sekalian mendengarkannya dengan baik dan membawa informasi yang lebih baik lagi untuk para petani sekalian dikembangkan. Baik, saya akan memulai video penyuluhan saya tentang pengendalian hama pada tanaman hidroponik. Sebelum saya memulai dalam materi saya akan menjelaskan tentang apa itu hidroponik. Hidroponik adalah teknologi bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, namun menggunakan air dan nutrisi. Namun menggunakan air nutrisi juga ada lain sebagai media tanamnya, seperti rock wool, arang sekam, dan zeoloid. Hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya yang populer di kalangan masyarakat perkotaan yang tidak menggunakan tanah, sehingga media tanamnya sedikit lebih mudah dan dan bisa juga menggunakan lahan yang sempit seperti di daerah perkotaan ini. Baik, saya akan memasuk pada materi saya. Saya harapkan para bapak dan ibu petani sekalian dapat mendengarkannya dengan baik. Yang pertama itulah pengendalian hama pada tanaman hidroponik. Serangan hama dan penyakit pada tanaman ini merupakan salah satu kendala dalam budidaya hidroponik. Maka dari itu, pengendalian hama dan penyakit ini harus dilakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pengendalian hama tersebut pada tanaman hidroponik tidak menggunakan pestisida kimia, namun kita menggunakan pestisida nabati yang kita buat sendiri dengan menggunakan cairan dari kulit bawang merah yang kita rendam selama 1 kali 24 jam dan akan diaplikasikan pada tanaman dengan cara disemprotkan ke daerah daunnya tersebut. Langkah pertama dalam pengendalian hama tersebut dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, yaitu dengan menutup segala kemungkinan masuknya hama dan penyakit ke sistem budidaya hidroponik. Selain itu, pengendalian hama yang bisa kita lakukan yaitu mengambil hama yang menyerang penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Tidak hanya itu, beberapa kegiatan pengendalian hama yang bisa kita lakukan antara lain yang pertama, menggunakan benih yang sehat. Menggunakan benih yang sehat ini adalah kunci utama dalam budidaya hidroponik. Mengapa? Karena ini adalah kunci keberhasilan pada budidaya hidroponik. Yang kedua adalah merawat tanaman secara rutin. Merawat tanaman hidroponik secara rutin ini sangat mudah. Mengapa? Kita hanya melihat setiap hari. Kita hanya cukup melihat, dan yang bekerja itu adalah teknologi seperti pompa air. Yang ketiga itu adalah menanam tanaman dari keluarga yang berbeda. Maksudnya dari beberapa sistem hidroponik kita menanam tanaman yang berbeda. Seperti di rakit apung kita menanam sawi. Di sistem pipa lainnya kita menanam bayam, kangkung, seperti itu. Yang ketiga adalah mengatur jarak tanam. Seperti yang kita ketahui, jarak tanam ini pada hidroponik ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menjadikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut tetap terjaga. Yang kelima adalah menjaga kelembapan tetap normal. Menjaga tetap normal ini di budidaya hidroponik sudah modern dan menggunakan teknologi yang cukup canggih. Kenapa? Teknologi cukup canggih ini untuk mengatur kelembaban serta kehangatan pada tumbuhan di lingkup area hidroponik. Yang keenam adalah memasang perangkap. Mengapa? Pasti Bapak dan Ibu petani sekalian bertanya, kenapa di area hidroponik masih ada perangkap hama? Saya akan jawab, kenapa masih ada perangkap hama? Kan kita sering membuka keluar masuk pada area hidroponik. Pasti kita dalam kegiatan kita membuka pintu. Di situ adalah peluang masuknya hama dan penyakit ke dalam area hidroponik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hama apa saja yang
Apa saja yang sering terdapat pada tanaman hidroponik. Yang pertama itu adalah ulat. Hama ulat sebenarnya sangat populer di kalangan petani. Pasalnya populasi ulat ini sendiri memang tidak perlu diragukan lagi, bahkan menjadi musuh bebuyutan bagi para tanaman. Seringkali diserang oleh hama ulat. Selain salah satu jenis ulat yang seringkali menyerang tanaman hidroponik adalah ulat gerayak dan ulat litura. Yang kedua adalah semut. Semut adalah hama utama di pertanian dan perkotaan yang dapat merusak tanaman dan yang menyerang pemukiman baik di luar hidroponik maupun di dalam hidroponik. Baik, yang ketiga adalah lalat buah. Lalat buah adalah menjadi salah satu hama yang menyerang tanaman hidroponik. Mengapa? Spesies lalat ini menyerang bagian cabang untuk pertumbuhan pada tanaman hidroponik. Yang keempat adalah thrips. Thrips merupakan hama yang paling berbahaya bagi tanaman, terutama pada tanaman sawi. Hama ini menyerang daun tanaman terutama pada daun muda bagian pucuk tanaman. Gejala awal pada hama ini dideteksi jika ditemukannya daun kering menggunakan melambung ke atas. Yang kelima adalah tungau pada tanaman. Hama tungau ini bersembunyi di balik daun. Hama tungau ini menyerang dengan cara mengisap cairan dalam daun yang mengakibatkan daun ini menjadi kering. Baik, sepertinya cukup sekian penyuluhan yang saya berikan tentang pengendalian hama pada tanaman hidroponik. Kesimpulannya, tanaman hidroponik menggunakan pengendalian hama dengan cara organik, tidak menggunakan pengendalian hama dengan cara kimia. Dengan cara seperti yang kita ketahui tadi, dengan cara mudah kita membuat cairan pestisida nabati dengan menggunakan kulit bawang merah yang direndam 1 kali 24 jam dan diaplikasikan dengan menyemprotnya di daerah daun agar hama dan penyakit tersebut bisa langsung mati dan segera pergi dari tanaman tersebut. Sepertinya cukup sekian dari penyuluhan yang saya berikan. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak dan Ibu para petani semua mendapatkan informasi dan dapat mengaplikasikan di dalam budidaya hidroponik di rumah dan di lahan para Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.